Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, berbincang tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 hari sebelum beliau wafat, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi 3 ayyamin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum beliau meninggal, beliau berkata, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak berputus asa. Tapi dia berprasangka bahwa Allah akan mengasihinya, akan memaafkannya. Dan sholat terakhir yang dihadiri sama Rasul SAW. Kita tahu pada pembahasan sebelumnya bahwa Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk jadi imam sudah. Beberapa hari itu. Sholat terakhir yang dihadiri Nabi SAW itu 2 hari sebelum beliau meninggal dunia. Disebutkan bahwa Nabi SAW dipapah. Ya. Kejadian ini mungkin hari Sabtu ya. Dipapah sama Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika sholat zuhur. Jadi dipapah, kaki Nabi itu sudah terseret ya. Di tanah ya, karena beliau sakit. Tapi waktu itu beliau merasakan agak ringan ya. Ketika itu yang jadi imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar merasa Nabi SAW datang, maka Abu Bakar mau mundur. Tapi Nabi SAW memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Akhirnya Nabi SAW menyuruh Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma untuk meletakkan Nabi di kirinya Abu Bakar. Maka diletakkannya di kiri Abu Bakar. Nabi sholat duduk. Udah gak mampu berdiri Nabi SAW. Ini hari Sabtu. Abu Bakar sholat mengikuti Nabi SAW. Dan orang-orang sholat mengikuti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian jamaah, kita tahu bahwasanya Nabi SAW telah mempersiapkan pasukan perang pada waktu itu untuk dikirim ke Mu'tah, ke Syam, yang dikomandoi oleh Usama ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Ini kejadian sehari sebelum meninggalnya Nabi SAW. Usama mendengar berita bahwa Nabi sakit parah. Akhirnya dia bersama pasukan itu pulang. Balik ke kota Madinah. Dan Rasul SAW pada saat itu kondisi sedang kritis ya. Akhirnya Usama minta izin untuk masuk menjumpai Nabi SAW. Dan Usama bin Zaid ini kekasih Nabi SAW. Nabi itu cinta sama bapaknya Usama.
dan cinta kepada Usama radhiyallahu taala anhu. Ketika Usama masuk, Usama mengatakan waqad asmata Rasulullah SAW fala yatakallam. Nabi udah nggak bisa ngomong, udah nggak kuat. Beliau makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Dikasih sakit sama Allah yang parah. Sampai tadi beliau sholat duduk, jalan nggak bisa. Dipapah beliau ke masjid. Kemudian ngomong, fala yatakallam, kata Usama. Faja'ala yarfa'u yadayhi ila sama. Thumma yasubbuha ala Usama. Kata Usama, Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit, kemudian menunjukkan ke Usama. Kata Usama, fa'araftu annahu yad'uli. Aku tahu beliau sedang berdoa buat aku. Kata Usama radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi menginfakkan semua harta yang ada, uang yang berbentuk dinar yang ada pada waktu itu, beberapa dinar beliau sedekahkan radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, "Ma taraka Rasulullah SAW dinaran wala dirham." Ini sehari sebelum meninggalnya Nabi SAW ya. Wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'. Nabi tidak meninggalkan uang dinar, wala dirham, wala kambing, wala onta, dan beliau juga tidak memberikan wasiat dengan sesuatu apapun. Ada kejadian di hari Senin, di hari meninggalnya Nabi SAW. Akhir kali Nabi SAW memandang kepada para sahabat. Di mana Nabi SAW ketika malam Senin itu, ini ceritanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi bermalam dalam kondisi kritis masih sakit. Falamma tala'al fajr, ketika waktu fajar, beliau sadar, seger Nabi SAW. Maka beliau membuka pintu atau membuka tabir di kamarnya Aisyah itu yang tembus ke masjid. Beliau buka, wa nadhara ilan nas wa hum sufuf khalfa Abu Bakar. Nabi melihat sahabat ini sedang sholat subuh. Mereka bersof-sof di belakangnya Abu Bakar. Fatabassama. Nabi tersenyum gembira ya, karena melihat bagaimana para sahabatnya bisa bersatu, patuh, nurut ya kepada satu orang. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Anas ketika menceritakan hal itu, ketika Nabi membuka itu tabir melihat kepada kami, ka'anna wahwa qaim, disebutkan wahwa qaim, beliau berdiri waktu itu. Ka'anna wajhahu waraqata mushafin. Wajah Nabi itu seperti lembaran mushaf. Seperti lembaran mushaf Quran yang kita baca. Tsumma tabassama yadhak, beliau tersenyum, tertawa. Kita hampir saja terfitnah melihat itu ya, karena gembira melihat Nabi SAW. Abu Bakar ketika itu melihat Nabi, udah mundur nih. Sebagaimana kemarin waktu sholat zuhur di hari Sabtu beliau sempat, ini sholat subuh. Kepingin mundur karena beliau berpikir Nabi SAW akan keluar mengimami mereka. Fa'asyara ilayna Nabi SAW an atimmu salatakum. Nabi memberikan isyarat kepada kami agar kita menyempurnakan sholat kita. Lalu Nabi menutup itu tabir dan beliau meninggal di hari itu. Ahibati fillah, ketika para sahabat melihat Nabi alaihi salatu wassalam ya dalam kondisi segar ya di pagi hari atau di fajar hari Senin ya, maka akhirnya para sahabat sebagian pulang ke rumahnya yang mereka sebelumnya nginep ya di masjid, nunggu sampai subuh mereka di sana.
Maka orang-orang pada gembira dengan kembalinya kesehatan Nabi SAW. Dan mereka berpikir Nabi udah sembuh. Karena orang-orang tanya sama Ali bin Abi Thalib, "Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah SAW?" Gimana kondisi Nabi di pagi hari ini? Faqala asbaha bihamdillahi bari'an. Alhamdulillah, Nabi pagi hari ini udah sembuh. Kata Ali, fansarafu ila manazilihim wa hawaiji mustabsyir. Akhirnya orang pada pulang dalam kondisi mereka gembira ya, karena mereka punya urusan, mereka menyelesaikan urusan mereka dan mereka dalam kondisi gembira. Tapi paman Nabi Abbas berkata kepada Ali bin Abi Thalib, dia pegang tangannya Ali sambil mengatakan, anta wallahi ba'da thalathin abdul asa. Ali, demi Allah engkau setelah 3 hari ini menjadi hambanya tongkat. Artinya engkau akan menjadi hamba yang harus nurut. Ada yang memimpinmu nanti. Dan aku melihat Nabi SAW kayaknya akan meninggal. Kenapa? Karena aku tahu dengan wajahnya Bani Abdul Muttalib ketika mereka sedang mau mati. Artinya Abbas sebagai seorang paman ya, dia mungkin melihat paman-pamannya juga, saudaranya yang meninggal dunia. Maka Abbas mengatakan kepada Ali, ayo kita berangkat jumpai Nabi SAW. Kita tanya, urusan ini nanti akan diserahkan kepada siapa? Urusan kepemimpinan setelah meninggalnya Nabi SAW itu kepada siapa akan diserahkan? Wa in kana fina alimna dzalik. Kata Abbas, kalau itu ada pada kita, yakni keluarga Nabi SAW, kita tahu itu. Tapi kalau ternyata ada pada orang lain, maka beliau akan memberikan wasiat kepada orang itu agar berbuat baik kepada kita, kata Abbas. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Inna wallahi la in sa'alnaha Rasulullah SAW. Kita nih demi Allah ya, kalau kita minta sama Nabi SAW, kita bertanya kepada Nabi SAW, kemudian beliau melarang, maka kita tidak akan pernah dikasih sama orang. Wa inni wallahi la as'aluha. Rasul, aku nggak akan bertanya dan tidak akan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari. Taib. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq ya? Karena kita mendengar cerita Abu Bakar ketika Nabi meninggal dunia tidak hadir. Ketika sholat subuh Abu Bakar ada. Abu Bakar tahu bagaimana kondisi Nabi, semakin sehat ya, pulih kesehatannya. Maka Abu Bakar datang menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni araka qad asbahta bi ni'matin min Allah wa fadlin kama nuhib. Rasulullah, aku melihat engkau sudah dalam kondisi seperti yang kita inginkan, dalam kondisi sehat, berada dalam nikmat Allah dan karunia-Nya. Dan hari ini ya Rasulullah, hari ini nih harinya istrinya Abu Bakar yang lainnya. Abu Bakar mengatakan, hari ini ya Rasulullah, hari milik putrinya Kharijah. Gimana pendapatmu? Apa aku datang ke dia? Atau tetap di situ maksud? Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, na'am, engkau berangkat aja datang ke sana. Rumahnya itu ada di Sunnah, di awalil Madinah. Maka Abu Bakar berangkat ke rumah istrinya yang ada di sana. Ketika para sahabat sudah pulang ke rumahnya, Abu Bakar juga pulang dengan izin Nabi SAW. Nabi kembali ke kamarnya dalam kondisi yang lebih parah lagi sakit. Nabi rebahan di pangkuan Aisyah. Dan diceritakan kondisi Nabi semakin kritis ya, pada saat itu. Sampai putrinya Nabi Fatimah yang ada pada waktu itu, dia menangis ya sambil mengatakan, wa karba abata. Ya Allah, sakitnya bapakku. Sulitnya kondisi bapakku ini. Maka Nabi SAW mengatakan, la karba ala abika ba'dal yawm. Ini hari Senin nih. Udah bubar semua para sahabat. Nggak ada kesedihan dan kesusahan buat bapakmu setelah hari ini. Innahu qad hadara min abika ma laysa bitarikin
minhu ahad. Telah datang kepada bapakmu sesuatu yang tidak meninggalkan seseorang, pasti akan didatangi. Al-muwafatu yaumil qiyamah. Dan perjumpaan, balasan yang sempurna kelak pada hari kiamat. Terus Nabi ya, badannya semakin, demamnya semakin tinggi. Dan disebutkan bahwa ada urat yang nyambung. Disebutkan abhur ini. Ada urat yang dari punggung itu nyambung ke jantung. Itu putus urat Nabi SAW. Disebabkan racun yang Nabi makan ketika dihadiahi oleh seorang wanita Yahudi kambing. Pada perang Khaybar ya. Pada tahun ke-7. Nah, perang Khaybar itu. 8, 9, 10. 3 tahun kemudian Nabi SAW, beliau masih merasakan sakitnya racun tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, wa ana la attahimu ghairah. Aku kayaknya tidak menyangka yang lainnya. Kayaknya karena itu Nabi SAW menyebutkan. Dan beliau mengatakan, hada awanu inqita'u abhuri. Ini kayaknya waktu putusnya uratku itu. Kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW masih sempat pakai siwak. Ketika Nabi sedang sekarat ya. Dalam kondisi berada di pangkuan Aisyah, disandarkan ke dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdurrahman ibn Abu Bakar itu masuk menjumpai Nabi SAW dan di tangannya pegang siwak dia. Siwak yang basah ya, habis dia pakai itu. Aisyah mengatakan, faraitu Rasulullah SAW yandur ilaih. Aku melihat Nabi memandang kepada siwak itu. Wa araftu annahu yuhibbu siwak. Dan aku tahu Nabi suka dengan siwak. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, akhudhuhu laka. Ini yang bahasanya seorang istri sama suami. Dia bertanya, aku ambil siwak itu buat engkau ya Rasulullah. Nabi memberikan isyarat dengan kepalanya. Maka aku ambil siwak itu dari tangannya Abdurrahman. Dan aku berikan kepada Nabi SAW. Kok kayaknya keras siwaknya itu. Maka aku bertanya lagi kepada Nabi SAW. Ulinuhu laka. Aku lembutkan buat engkau ya Rasulullah. Nabi mengatakan, nah. Tidak ada suara ya. Beliau mengisyaratkan kepada Aisyah dengan kepalanya. Maka aku ambil, kata Aisyah. Itu siwak aku lembutkan dengan mulutku sampai jadi lembut. Sampai jadi bagus itu siwaknya. Kemudian aku kembalikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi memakai siwak itu. Fama ra'aitu Rasulullah SAW istinanan qattu ahsan minhu. Aku gak pernah lihat Nabi SAW bersiwak yang lebih bagus daripada ketika hari itu beliau bersiwak. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan di depan Nabi SAW itu ada wadah air yang terbuat dari kulit. Untuk diminum air itu sebenarnya. Nabi SAW memasukkan kedua tangannya ke wadah air tersebut. Dalam kondisi beliau disandarkan ya. Disandarkan ke dadanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi memasukkan tangannya ke air tersebut. Kemudian beliau usap kedua wajahnya dengan kedua tangannya sambil berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Ada sakit yang parah yang membuat orang itu sampai kebingungan. Merasakan sakitnya. Thumma nasaba yadahu. Kata Aisyah, kemudian Nabi SAW menunjuk dengan tangannya. Yaqulu fir rafiqil a'la. Beliau mengatakan fir rafiqil a'la hatta qubidha wa malat. Beliau mengatakan di rafiqil a'la bersama
para nabi yang ada di atas sana. Sampai akhirnya tangan beliau dicabut nyawanya. Kemudian jadi lemes tangannya. Karena ruhnya sudah tidak ada. Beliau meninggal dunia. Di riwayat yang lainnya. Rasul SAW. Waqad akhadathu buha. Nabi suaranya udah parau ya. Ketika itu. Udah gak seperti biasa. Beliau mengatakan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ahibati fillah. Di riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sempat mengatakan ketika itu, Nabi itu kalau ada orang yang sakit di antara kita, biasanya beliau akan mengusap dengan tangan kanannya orang yang sakit itu sambil berdoa, adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Beliau akan mendoakan, hilangkan penyakit ini wahai Tuhan manusia, sembuhkan, engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada sembuhkan, la syifa, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau ya Allah, berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan menyisakan penyakit. Ketika Nabi sakit parah itu, Aisyah mengatakan, aku ambil tangan Nabi SAW. Aku ingin berbuat seperti yang biasa Nabi lakukan, yakni mendoakan Nabi supaya disembuhkan. Ternyata Nabi tarik tangannya. Beliau tarik tangannya dari tanganku sambil mengatakan, Allahumma gfirli waj'alni ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku dan jadikan aku bersama teman-teman yang ada di atas sana. Ahibati fillah, kejadian itu terjadi pada hari Senin. Nah, kita akan baca penjelasan dari Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid dari kitab Fiqhus Sirah. Silahkan. Bismillah, lanjutan peristiwa-peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Fikih Sirah Nabawi karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah di waktu duha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, menjelang beliau wafat, kepalanya berada pada pangkuanku. Beliau sempat tidak sadarkan diri sejenak. Kemudian matanya menatap langit-langit, seraya berkata, Ya Allah, Kekasih yang Maha Tinggi. Berita kematian beliau pun tersebar luas di kalangan para sahabat. Dunia pun gelap seakan berduka atas perpisahan dengan Kekasih Allah, Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Nah, ahibati kejadian itu pada hari Senin. Bulan Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijriah. Di waktu duha. Bicara waktu duha ini, memang Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya, beliau mengatakan, Tufiya Rasulullah SAW hina ishtaddat duha min dhalikal yawm. Ketika waktu duha sampai puncaknya pada hari itu. Tapi riwayat ini, ada riwayat lain yang disebutkan oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari, bahwa kejadian itu di akhir hari Senin. Berarti sore seakan-akan. Akhirnya Ibnu Hajar berusaha untuk menggabungkan dua riwayat ini. Boleh jadi yang dimaksud akhir itu, akhir dari waktu siang itu, masuk ke separuh siang selanjutnya. Jadi Ibn Ishaq menyebutkan di Ishtidad ad-duha, waktu duha puncaknya tadi. Ada riwayat yang lainnya, ini riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau menyebutkan bahwasanya di akhir hari itu. Maka untuk menggabungkan dua riwayat ini, boleh jadi Nabi SAW peristiwa itu di akhir waktu duha sampai akhirnya matahari tergelincir. Jadi setengah hari yang selanjutnya.
Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi udah disebutkan bagaimana kondisi beliau ketika beliau meninggal dunia. Beliau sempat tidak sadar sejenak, kemudian beliau sadar lagi memandang ke langit, mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la. Dan berita kematian ini akhirnya tersebar. Karena kita tahu kondisi para sahabat saat itu sudah bubar ya. Karena melihat Nabi SAW dalam kondisi sehat waktu itu. Tersebar, akhirnya para sahabat kemudian datang berbondong-bondong ya ke Masjid Nabawi. Dan disebutkan di sini dunia pada waktu itu gelap gulita seakan-akan. Ditinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, mungkin dilanjutkan dulu. Kaum muslimin mengalami keguncangan yang sangat dahsyat dan gempar dengan adanya berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Umar berdiri untuk menyampaikan pidatonya di hadapan orang banyak. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggal dan tidak akan meninggal hingga Allah membunuh orang-orang munafik. Barakallahu fiik. Naam. Ahibati fillah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika dengar berita meninggalnya Nabi SAW, Umar ini datang bersama Al-Mughirah ibn Syu'bah. Mereka minta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Dikasih izin sama Aisyah. Aisyah ngambil jilbabnya. Akhirnya Umar masuk melihat Nabi SAW. Faqala wa ghashayah. Umar, ma asyadda ghashya Rasulullah SAW. Ya Allah, Nabi. Pikirnya Nabi sedang pingsan ya. Karena merasakan sakitnya sakaratul maut itu. Kemudian mereka berdiri. Mau pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Ketika mendekat ke pintu, Mughirah mengatakan, ya Umar, mata Rasulullah SAW. Ya Umar, Rasulullah SAW udah meninggal dunia. Apa kata Umar kepada Mughirah? Kadzabta, bohong kau. Bal anta rajulun tahusuka fitnah. Engkau ini orang yang kecampuran sama fitnah. Inna Rasulullah SAW la yamut hatta yufniya Allah al-munafiqin. Seperti yang disebutkan dalam kitab kita. Rasulullah tidak meninggal. Dan tidak akan meninggal hingga Allah membunuh atau menghabisi orang-orang munafiqin. Kemudian Umar keluar rumahnya, keluar rumah Nabi SAW. Dan Umar menghunus pedangnya ya. Dan dia mengancam orang-orang yang ada pada waktu itu. Kalau ada yang aku dengar ngomong Nabi SAW meninggal dunia, aku potong sama. Aku pukul dengan pedang ini. Kemudian Umar berpidato. Di antara pidato yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, inna rijalan minal munafiqin. Ada nih sekelompok dari orang-orang munafik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggal, tapi beliau sedang pergi menuju Tuhannya. Sebagaimana perginya Nabi Musa ibn Imran meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Nabi akan kembali, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar berpidato nih. Abu Bakar ingat saat itu sedang tidak berada di masjid. Abu Bakar sedang berada di Sunnah ya, di awalil Madinah sana. Ketika dia dengar berita itu, Abu Bakar akhirnya datang ke Masjid Nabawi. Dilihat Umar sedang ceramah, sedang menyampaikan pidatonya. Abu Bakar tidak menoleh kepada Umar sedikit pun. Tapi dia langsung masuk menuju ke rumahnya Aisyah. Ke kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Abu Bakar mendatangi Nabi SAW. Saat itu beliau sedang ditutupi wajahnya dengan kain. Lalu dibuka wajahnya. Abu Bakar melihat Nabi SAW sambil mengatakan, Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Thumma akabba alaihi faqabbalah. Lalu dipeluk ya, diciumi Nabi SAW sambil menangis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu beliau mengatakan, bi abi anta wa ummi, ya Nabi Allah, tibta hayyan wa mayitan. Ya bapak dan ibuku jadi tebusanmu ya Rasulullah. Engkau selalu dalam kondisi baik ya Rasulullah, hidup dan mati. Wallahi la yajma'ullahu alaika mautatain. Demi Allah, Allah tidak akan menggabungkan bagi engkau dua kematian. Adapun kematian yang sudah ditetapkan kepadamu, udah engkau rasakan. Dan engkau tidak akan mati setelahnya untuk selama-lamanya. Kemudian ditutup kembali wajah Rasulullah SAW. Disinilah kemudian Abu Bakar keluar rumah, menuju ke masjid lagi. Di situ Abu Bakar mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, silakan lanjutkan. Kemudian datanglah Abu Bakar saat Umar sedang berpidato. Beliau berkata, duduklah ya Umar. Umar menolaknya untuk duduk. Orang-orang pun pindah mengerumuni Abu Bakar. Abu Bakar berpidato. Amma ba'du, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu berapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Perawi hadis ini berkomentar, demi Allah, seakan-akan manusia tidak mengetahui. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya kembali. Orang-orang pun dapat menerimanya. Tidak ada satupun orang yang mendengar ayat ini, melainkan ia akan membacakannya kepada yang lainnya. Lanjutkan. Said bin Musayyab bercerita kepadaku bahwa Umar berkata, demi Allah, aku mendengarkan ayat yang dibacakan Abu Bakar. Aku pun duduk dalam keadaan tidak berdaya ketika aku mendengar ayat tersebut dibacakan. Aku pun sadar bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Naam jamaah. Beliau telah meninggal dunia. Alaihi salatu wassalam. Bagaimana kondisi para sahabatnya? Syok mereka. Umar bin Khattab ketika ayat itu dibacakan. Umar itu nggak punya tenaga. Lemes dia yang awalnya berdiri tadi. Lemes dia duduk. Seakan-akan ayat ini baru pertama mereka dengar. Padahal mereka telah mendengarnya sebelum. Dan Allah menyebutkan di sini wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutil inqalabtum ala aqabikum. Maka di sini sebutkan, apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Maka akhirnya orang-orang membacakan ayat itu. Pokoknya tadi disebutkan ketemu siapa saja, mereka membacakan ayat yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ada dua khutbah. Khutbahnya Umar yang mengancam orang-orang yang mengatakan Nabi SAW meninggal dunia. Dan khutbahnya Abu Bakar yang memberikan penjelasan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Fama kana min khutbatihima min khutbatin illa nafa'allahu biha." Jadi dua khutbah ini dua-duanya bermanfaat. Allah berikan manfaat dengan khutbah tersebut. Umar
telah membuat orang-orang ketakutan. Yang orang-orang munafik ya, yang mereka mau murtad, yang ini itu, akhirnya mereka jadi takut gitu dengan khutbah yang disampaikan Umar. Kemudian dengan khutbahnya Abu Bakar, orang-orang jadi faham bahwasanya kebenaran telah datang kepada mereka dengan meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silahkan dilanjutkan. Orang-orang berkumpul pada hari itu juga di sebuah tempat pertemuan Bani Thaqif. Mereka bersepakat untuk membait Abu Bakar saja. Pada hari Selasa. Nah, Membait. Mereka bersepakat untuk membaiat Abu Bakar saja. Pada hari Selasanya, Abu Bakar dibaiat secara massal sebelum pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. barakallahu fikum. Tunggu, ini ada yang kurang tepat di sini terjemahannya. Nah, di sini disebutkan yang berkaitan dengan baiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bentar. Ya, ini dirubah ya, diganti. Bukan di sebuah tempat pertemuan Bani Thaqif. Yang benar tempat pertemuan Bani Sa'idah. Jadi Saqifatu Bani Sa'idah. Ya, di Saqifatu Bani Sa'idah. Taib, ahibati fillah. Berkaitan dengan hal ini, sebenarnya orang-orang itu sempat kumpul dari kalangan orang-orang Ansar. Mereka berpikir untuk memilih pemimpin dari mereka. Di situ ada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu. Datanglah Abu Bakar ke tempat mereka kumpul bersama Umar, bersama Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Di situ Abu Bakar mengatakan kepada mereka bahwasanya harus ada yang jadi pemimpin. Mereka mengatakan, udah pemimpinnya dari kita, ada pemimpin dari kalian, ada pemimpin, yakni pemimpin dari kalangan Ansor, pemimpin dari kalangan Muhajirin. Maka Abu Bakar menyampaikan, enggak bisa, pemimpinnya cuma satu. Dan yang berjadi pemimpin itu dari Quraisy, kata Abu Bakar. Akhirnya mereka menerima, dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada saat itu. Nah, dan ingat, ini kejadian sebelum dimakamkannya Nabi SAW. Jadi pada hari Senin ya. Nah, ini mungkin perlu ditambahin ya. Orang-orang berkumpul pada hari itu, yakni pada hari Senin ya. Pada hari Senin, dan pada hari Selasanya Abu Bakar, nah itu di hari Senin, pada hari Selasanya Abu Bakar dibaiat secara umum sebelum dimakamkannya Nabi SAW itu di Masjid Nabawi. Nah, taib, itu pada hari Selasa. Nah, dilanjutkan. Selesai pembaiatan, orang-orang bersiap untuk memakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa. Dalam Musnad Ahmad, Abu Asib berkata, "Ya, Abu Bakar ikut mensolati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mereka bertanya, "Bagaimana cara kita mensolati jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Abu Bakar menjawab, "Masuklah secara berkelompok-kelompok." Mereka masuk dari salah satu pintu, lalu mensolatkannya, lalu keluar dari pintu yang lain. Baik, barakallahu fikum. Ini jamaah bagaimana orang-orang mensolati Nabi SAW ya. Jadi ketika selesai dibaiat Abu Bakar pada hari Selasa,
orang-orang bersiap untuk memakamkan, bukan untuk memakamkan ya. Mungkin diganti. Di sini di bahasa Arabnya disebutkan aqbalnas ala jahazi Rasulullah SAW. Jadi orang-orang bersiap untuk mempersiapkan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang mereka memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengkafani Nabi Alaihi Wasallam. Nabi ketika itu beliau tidak dilucutin bajunya ketika dimandikan. Beliau dimandikan dalam bajunya. Jadi mereka menyiramkan air dalam kondisi Nabi SAW tidak ditelanjangi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Nabi dikafani. Dan disinilah akhirnya orang-orang mereka mensolati Nabi SAW. Ini jenazah Nabi nggak dikeluarkan dari rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka berpikir gimana cara mensolati jenazah Nabi SAW. Maka disebutkan, udah masuklah kalian berkelompok-kelompok. Akhirnya mereka masuk berkelompok-kelompok. Mereka masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lainnya. Jadi tidak dikeluarkan dari rumahnya ke dalam masjid untuk sholat berjamaah, sholat jenazahnya. Tapi mereka sendiri-sendiri mensolati Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, taib, ahibati fillah. Anda ingin membacakan sesuatu yang berkaitan dengan hal ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bukan sosok yang berambisi untuk menjadi khalifah. Maka ketika berangkat ke tempat pertemuannya Bani Sa'idah, Abu Bakar itu memegang tangan Umar dan tangan Abu Ubaidah. Abu Bakar mengatakan, aku ridho salah satu dari dua orang ini. Kalian pilih Umar atau Abu Ubaidah. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar benar-benar tidak berambisi untuk menjadi khalifah. Karena memang ada masalah lagi yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Bahwa dia yang seharusnya menjadi khalifah. Sebagaimana ini ajaran dari orang-orang Syiah. Ya. Kapan sebenarnya Nabi memberikan wasiat? Kalau kita mendengar runtutan ceritanya tadi, Nabi SAW ada di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga yang menjadi imam pada waktu itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar jadi khalifah dan dibaiat secara umum ya pada hari Selasa tadi, orang-orang kumpul untuk membaiat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Bakar berpidato. Apa kata Abu Bakar? Amma ba'd, setelah beliau memuji Allah SWT dan menyanjungnya, Abu Bakar mengatakan, ayuhan nas, wahai umat manusia, fa inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Sesungguhnya aku telah dijadikan pemimpin atas kalian. Dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Katanya Al-Hafidh Ibnu Katsir, ini menunjukkan tawadhu'nya Abu Bakar. Padahal semua orang sepakat bahwa dialah yang terbaik di antara para sahabat. Tapi Abu Bakar mengatakan, walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku berbuat baik, yang aku kerjakan adalah satu hal yang baik, maka bantulah aku. Wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau aku berbuat buruk, maka luruskan aku. Ini bagaimana seorang pemimpin ketika dia diangkat jadi pemimpin. Biasanya dia akan berpidato. Kalau presiden akan berpidato kepresidenan mungkin ya.
ada gubernur dia akan pidato. Maka coba mereka belajar. Lihat bagaimana pidatonya Abu Bakar Siddiq. Yang dia mengatakan kepada mereka, kalau aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Kalau aku berbuat baik, tolonglah aku. Kalau aku berbuat salah, buruk, luruskan aku. As-sidqu amanah. Kejujuran ini amanah. Jadi orang jujur itu ketika jadi pemimpin, itu sudah amanat. Dia dikasih amanat untuk menjadi pemimpin, maka hendaklah dia jaga. Jangan sampai bohong dan berdusta. Wal kadhibu khiyana. Bohong itu pengkhianatan. Jadi apabila seorang pemimpin berbohong, berdusta, berarti dia berkhianat. Waddha'ifu fikum qawiyyun indi. Hatta arudda lahu haqqahu insyaallah. Dan orang yang lemah di antara kalian, itu bagi aku sosok yang kuat. Sampai aku mengembalikan hak dia kepada orang itu. Jadi orang yang lemah ini ketika dia punya hak yang harus diberikan, maka seorang pemimpin harus berpikir, memperhatikan bagaimana orang ini dapat haknya. Maka Abu Bakar mengatakan orang itu jadi kuat dalam pandanganku. Walaupun dia sebenarnya orang yang lemah. Karena dia punya hak yang aku berkewajiban untuk membantu dia agar menerima hak dia. Wal qawiyyu fikum dha'ifun 'indi. Dan orang yang kuat di antara kita, di antara kalian, ada mungkin orang yang merasa dia punya power, punya kekuasaan. Kata Abu Bakar, orang yang kuat di antara kalian dha'if 'indi. Lemah di sisiku. Sampai aku mengambil hatta akhudal haqqa minhu. Sampai aku bisa mengambil hak milik orang lain dari dia. Insya Allah. Lalu Abu Bakar mengatakan, la yada'u qawmun al-jihad fi sabilillah illa darabahumullah bidzul. Tidaklah satu kaum yang meninggalkan jihad, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan. Wala tasyai'ul fahishatu fi qaumin qat. Dan tidaklah tersebar perbuatan-perbuatan keji ya. Perbuatan keji ini seperti perzinaan, LGBT, dosa-dosa yang lainnya. Illa ammahumullah bil bala. Kalau sudah tersebar penyakit itu, maka Allah akan berikan bala secara merata buat mereka. Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Taati aku. Patuhi aku selama aku taat sama Allah dan Rasul. Jadi rakyat itu taat kepada pemimpin selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Fa in asaitullah wa rasulahu. Kata Abu Bakar, kalau aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fala ta'ata li alaikum. Maka kalian nggak ada kewajiban taat kepada aku. Maka ahibati fillah, ini yang berkaitan dengan baiat yang dilakukan oleh para sahabat kepada Abu Bakar. Dan setelah itu Abu Bakar berceramah, dan setelah itu ini kejadian mereka mempersiapkan jenazah Nabi SAW. InsyaAllah mungkin kita pekan depan akan menjelaskan lebih terperinci lagi ya, bagaimana para sahabat memandikan Nabi SAW, bagaimana proses sholat mereka. Tadi udah disebutkan mereka sholatnya masuk kecil rumahnya Nabi SAW, sehingga mereka ya sudah, mereka masuk, mereka sholat menyolati Nabi SAW. Kemudian bagaimana nanti jenazah itu ketika hendak dimakamkan, seperti apa model pemakaman Nabi SAW. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, Ustaz tadi di awal Ustaz sampaikan bahwa Nabi diletakkan di kiri Abu Bakar Ustaz pada saat sholat Ustaz. Nah. Dengan kondisi duduk. Afwan Ustaz, kenapa diletakkan di kiri Ustaz? Karena kan kalau kita memulai sholat kan kanan dulu ya Ustaz ya.
Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jadi kalau kita bermakmum dengan imam berduaan, imamnya di sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kiri Ustaz. Ya, itu yang terjadi. Jadi bukan Nabi jadi makmumnya Abu Bakar, tapi Abu Bakar bermakmum dengan Nabi alaihissalatu Oh wassalam. gitu. Oh Masya Allah. Jadi Nabi jadi imamnya Abu Bakar. Makanya kan dikatakan tadi, Abu Bakar itu mengikuti sholatnya Nabi SAW. Nabi ruku, Abu Bakar baru ruku. Dan orang-orang, mereka ikut gerakannya Abu Bakar. Oh karena Jadi berdiri ya Nabi Ustaz. jadi imam. Iya, jadi Nabi jadi imamnya Abu Bakar. Jadi imamnya semua ya. Cuma karena Nabi sedang duduk pada waktu itu, maka Abu Bakar lah yang dilihat oleh para sahabat yang di belakang. Jadi seperti itu kemudian. Barakallahu fiik. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ada titipan di luar tema Ustaz. Ustaz, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami Ana baru jual tanah. Apakah itu wajib dikeluarkan zakat Ustadz? Yang mana tanah dijual itu digunakan untuk, akan digunakan untuk buat kos-kosan agar ada uang masuk lagi Ustadz. Karena suami sudah pensiun dan tidak ada penghasilan. Anak-anak pun belum ada yang mandiri. Dan apakah kalau zakatnya dikeluarkan, siapa saja yang boleh terima Ustadz? Apakah boleh dari keluarga istri atau suami yang tidak punya Ustadz? Yang du'afa, demikian Ustadz. Tunggu Jazakumullah sebentar, khairan. Afan. Coba Ya, Ustaz. diulangin tadi. Jadi dia ini dana Baru menjual tanah Ustadz. baru menjual tanah. Iya. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya Ustadz? Taib, kemudian Uang tersebut rencana akan digunakan untuk membuat kos-kosan Ustadz. Sedangkan suami sudah pensiun dan anak-anak pun belum punya penghasilan. Belum mandiri anaknya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Berkaitan dengan barang yang dijual ya. Memang ada zakat dari urudut tijarah. Zakat dari urudut tijarah ini zakat yang dari perdagangannya yang dia dijual beli tadi ketika sampai kepada nisabnya. Jadi ketika dia jual itu rumah dan sampai nisabnya maka dikeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Kemudian kalau bicara kondisi tadi suami mungkin udah pensiun ya, kemudian itu rencana dibuat kos-kosan, maka perlu dilihat apabila barang ini mau dijual dan sudah 1 tahun, zakatnya seperti zakat mal setelah 1 tahun. Kalau umpamanya belum 1 tahun ya, belum 1 tahun, 1,5 tahun udah laku nih, berarti kan belum dikeluarkan zakatnya. Karena barang itu jadi dagangan setelah diniatkan untuk dijual. Karena belum ada zakatnya, kemudian umpamanya digunakan untuk bangun kos-kosan. Setelah 1 tahun waktu mengeluarkan zakat, uangnya sudah nggak ada, udah digunakan. Maka tatkala itu nggak wajib zakat. Jadi ingat syaratnya itu sampai nisab dan sudah berputar 1 tahun. Barakallahu fiik. Nah. Ya Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Ini ada yang mau bertanya langsung. Leni Umu Kenzi, tafadholi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallah. Ini berhubungan dengan hari kematian dan hari pemakaman Rasulullah SAW, Ustaz. Ini berarti ada jeda waktu yang lumayan lama ya, Ustaz, sehingga terkesan ada ada didiamkan dulu, kalau jadi hari Senin sampai dimakamkannya tuh hari Selasa gitu ya Ustaz ya. Nah, yang Ana bertanyakan bagaimana dengan hukum yang bahwa kalau ada seorang mukmin yang meninggal itu harus disegerakan
untuk dimakamkan gitu loh Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Berarti ada disemayamkan dulu gitu berarti ya Ustaz, dalam kurun waktu lumayan lama gitu Rasulullah SAW sampai dimakamkannya. Itu bagaimana dengan hukum yang tadi Ana yang Ana tahu gitu loh Ustaz. Masya Allah, Kalau barakallahu fiikum. Baik, syukran jazakallahu khairan. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan dimakamkannya Nabi SAW ya. Beliau meninggal dunia di hari Senin, Selasa malam Rebu, menurut riwayat yang masyhur beliau dimakamkan pada hari Selasa malam Rebu. Mungkin ada riwayat lain yang menyebabkan ditundanya dimakamkannya Rasulullah SAW. Ada banyak penjelasan para ulama ya. Di antara ada yang menjelaskan bahwasanya karena mereka sedang kebingungan. Yang pertama berkaitan dengan kematian Nabi SAW sendiri. Yang tadi kita jelaskan bagaimana Abu Bakar akhirnya memberikan penjelasan, pernyataan, membacakan ayat tadi sehingga mereka tahu Nabi sudah meninggal dunia. Yang kedua, mereka juga berselisih tentang di mana dimakamkannya Nabi alaihissalam. Yang ketiga, mereka juga sedang sibuk ya. Mereka juga kebingungan, mereka kehilangan pemimpin pada waktu itu. Sehingga kita tahu bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dibaiat di hari Senin secara khusus ya, atau secara ya mungkin bisa dikatakan secara khusus di Saqifahnya Bani Sa'idah. Di hari Selasa baru mereka membaiat Abu Bakar secara umum. Maka setelah itu baru mereka mulai mempersiapkan jasadnya Nabi alaihi salatu wassalam. Itu mungkin yang disebutkan oleh para ulama ya. Kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, izin bertanya. Ana memiliki ibu kandung dan bapak sambung yang jamaah tabligh Ustaz. Dan sejak umur 10 tahun Ana disekolahkan oleh tante di pondok sunnah dari abah kandung Ana yang sudah meninggal. Kemudian di umur Ana 13 tahun ini, ibu kandung dan bapak sambung Ana menyuruh Ana untuk ikut mereka dan pondok di tempat mereka yang bukan sunnah. Karena kata mereka takut Ana ikut pemahaman sunnah Ustadz. Pertanyaannya, yang manakah yang harus Ana ikuti Ustadz, ibu Ana, atau Ana tetap bersama tante Ana dan sekolah di pondok yang sunnah? Karena Ana takut jika ikut bersama orang tua Ana akan terpengaruh juga, dan jika ikut tante apakah termasuk durhaka Ustadz? Demikian Ustadz. Dia sama tantenya sejak kapan sebenarnya? Semenjak umur 10 tahun itu Ustadz. Jadi ditarik ke pondok itu Ustadz oleh tantenya. 10 tahun, jadi memang sudah nggak ikut ibunya lagi dia? Sudah tidak ikut ibunya lagi. Apa penyebabnya? Tantenya ini bersaudara dengan bapaknya yang sudah meninggal Ustaz. Oh, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Berkaitan dengan seorang anak ya. Bagaimana dia harus berbakti kepada orang tuanya. Ketika bapaknya meninggal dunia, dia berbakti kepada ibundanya. Dan berkaitan dengan yang memberikan nafkah kepada dia memang lebih kepada keluarga bapaknya yang punya kewajiban menyekolahkan anaknya ya. Jadi subhanallah ya. Anak itu ketika terjadi perceraian umpamanya, anak itu boleh memilih. Dia boleh memilih ikut bapak atau ikut ibunya. Ketika dia sudah bisa, sudah ngerti ya. Ketika dia sudah bisa memahami hal itu. Ketika bapaknya meninggal dunia, umpamanya dia hidup sama ibunya, tadi disebutkan ternyata dia hidup sama tantenya. Dan boleh jadi yang memberikan pembiayaan semuanya adalah keluarga bapaknya. Dan boleh jadi dari harta warisan dia. Kalau kondisi sekarang tadi, siapa yang harus dia taati sebenarnya dalam kondisi seperti ini?
maka yang diinginkan oleh ibunya adalah kebaikan buat anak. Tapi karena tadi disebutkan kondisi ibunya mungkin tidak suka dengan sunnah ya. Bahkan mungkin beranggapan bahwasanya sunnah ini menyimpang ya. Sunnah ini adalah aliran yang tidak benar. Yang menyebabkan akhirnya ibunya tidak ingin anaknya ini sekolah di pondok sunnah. Jadi ana rasa tinggal komunikasi yang baik ya. Dibantu dengan bibinya, dengan tantenya tadi. Karena memang selama ini dia dulu sudah hidup sama tantenya, dia ikut keluarga bapaknya. Maka insya Allah nggak ada masalah ketika dia tetap memilih untuk sekolah di sekolah sunnah. Demi menjaga agar dia tetap di agama Allah. Tapi dia tetap berbakti ya. Dia tetap berbakti sama ibunya. Datang sama ibunya, mendoakan ibunya. Jangan sampai dia akhirnya memutus hubungan sama ibunya. Itu mungkin yang perlu dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz Hafizakallah izin bertanya, Ustaz, orang tua membangun rumah pribadi dan untuk sementara dijadikan rumah Quran putri sampai ada dana untuk membeli bangunan khusus rumah Quran. Pertanyaan Ustadz, bagaimana hukum listrik yang dibayar lebih murah dari biasanya sebab tahu itu untuk sementara dijadikan RQ. Bagaimana jika saat libur dan digunakan untuk kumpul keluarga, apa harus menambah listrik selama liburan? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, kalau tadi dikatakan hukum asalnya memang rumah itu dibuat rumah Quran ya. Sehingga mereka tidak bohong sebenarnya. Yang ditanyakan kan ketika tidak dipakai oleh anak-anak ya, kemudian digunakan oleh keluarga, apakah mereka perlu menambah beban listrik? Anda rasa nggak perlu ya, karena memang secara hukum asal tetap tempat itu tempat buat rumah Quran. Hanya saja orang-orangnya sedang nggak ada, mereka sedang liburan. Dan pihak keluarga pun ketika memanfaatkan itu, mereka tentunya tidak memanfaatkan untuk hal-hal yang berlebih-lebihan. Hanya sekedar tadi dikatakan mungkin buat kumpul keluarga, yang waktunya juga tidak terlalu lama ya. Semoga hal itu tidak masalah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha berada di kamarnya Aisyah, Ustaz? Demikian Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Iya, Nabi SAW, rumah Nabi SAW ini ada dua bagiannya. Ada kamar tidur, ada satu ruangan seperti ruang tamu ya. Tapi di situ tempat masaknya Aisyah, ruangan yang mungkin agak sedikit terbuka di situ. Nabi SAW meninggal di ruangan ini. Ruangan inilah yang nempel sama tembok masjid. Yang di situ ada pintu menuju ke masjid. Jadi ranjangnya Nabi SAW ada di tempat itu dan Nabi meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi bukan di kamar tidurnya ya. Tapi seperti model teras atau ruang tamu, disitulah Nabi SAW dimakamkan. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha tetap tinggal di rumah Nabi SAW. Tetap tinggal di dalam kamarnya gitu. Ketika Nabi dimakamkan di situ. Nanti ketika Abu Bakar dimakamkan di situ, Aisyah radhiyallahu taala anha tetap tidur di sana. Jadi tidur bersampingan dengan kuburan radhiyallahu taala anhu. Ketika meninggal Umar bin Khattab dan Umar minta izin untuk dimakamkan di sana, dimakamkanlah di situ juga. Tapi Aisyah kemudian ketika dia keluar ke ruangan ini, dia pakai jilbab. Karena sebelumnya dia nggak pakai jilbab kalau dia berada di ruangan itu. Disebabkan yang dimakamkan di situ adalah suami dan ayahnya. Tapi ketika ada Umar bin Khattab yang merupakan orang lain, maka Aisyah pakai jilbab ketika berada di ruangan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ya, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ada yang mau bertanya langsung? Fatin, tafadholi. Syukran ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhali. Seperti yang tadi Ustaz ceritakan ya tentang Ibnu Abbas ya, bukan Ibnu Abbas, Abbas yang mengatakan kepada Ali kalau beliau sudah melihat ada tanda-tanda akan meninggalnya Rasulullah. Kalau manusia yang seperti kita ini Ustaz, maksudnya bisa melihat juga dengan kondisi seperti itu hukumnya gimana Ustaz? Yang kedua, kalau seseorang itu kan dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang dicintai Allah, seperti contohnya yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah tentang apa sih hal yang dicintai sama Allah itu, yaitu sholat tepat waktu, terus puasa sunnah yang paling Allah cintai itu puasa Daud. Dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang dicintai Allah, tapi di sisi lain pasti juga melakukan kesalahan yang mungkin dia nggak sadari. Pertanyaannya Ustadz, kalau seseorang yang dia berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang dicintai Allah, dan biasanya orang-orang yang dicintai Allah itu pasti akan diuji ya Ustadz. Untuk mengetahuinya dia itu dicintai Allah atau tidaknya gimana Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Ini sebenarnya hanya pengalaman Abbas. Abbas mengatakan, aku melihat wajahnya keturunan Abdul Muttalib itu kalau sudah mau mati itu kok kayaknya kelihatan gitu. Ya ini hanya berdasarkan pengalaman ya. Dan itu Abbas sebutkan untuk keluarganya dia. Dia orang lain dia nggak tahu gitu loh. Ini disebabkan mungkin karena dia berulang kali menghadiri saudaranya yang sakit, keluarganya yang sakit. Ketika dilihat wajahnya kok kayaknya sudah berubah gitu loh. Boleh jadi dia akan meninggal dunia. Ini hanya insting ya. Oh, bukan insting ya, firasat ya, firasat. Firasatnya Abbas dan betul Nabi alaihissalatu meninggal dunia. Apakah mungkin dengan orang sekarang bisa berfirasat seperti itu? Mungkin saja. Mungkin ada orang yang datang habis membesuk saudara yang sakit. Kemudian dia pulang. Gimana kondisinya? Kayaknya mau meninggal. Padahal belum meninggal. Ini hanya firasat. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Boleh jadi ternyata enggak sehat gitu loh. Boleh jadi benar. Itu hanya firasat dan mungkin saja orang itu melihat hal yang seperti itu. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana kita tahu Allah itu cinta sama kita? Iya. Kalau kita senantiasa berada di tempat yang dicintai Allah, semoga Allah mencintai kita. Kalau kita senantiasa melaksanakan yang Allah cintai, semoga Allah mencintai kita. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kalau tadi dikatakan orang kan berbuat salah, lupa lah. Nah, apakah kita termasuk orang yang suka bertobat? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha bersama orang-orang yang sabar, ma'as sabirin ya. Jadi ketika kita punya sifat-sifat itu, kita berharap di sini berbaik sangka sama Allah SWT. Semoga Allah mencintai kita. Tapi kita juga perlu takut. Makanya beribadah kepada Allah itu kan senantiasa di antara khauf war raja. Cinta kita kepada Allah. Kita harus cinta sama Allah SWT. Tapi kita juga harap-harap cemas. Bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika meninggal dunia. Mau meninggal dunia. Bagaimana Umar bin Khattab ketika mau meninggal dunia. Bagaimana kekhawatiran mereka. Padahal mereka dijamin masuk surga. Maka tugas kita adalah bagaimana kita senantiasa berharap berbaik sangka kepada Allah. Tapi kita juga perlu takut. Karena azab Allah itu pedih. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita memang udah sholat. Kita memang udah melakukan ketaatan. Tapi Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
Jadi masalah anak termasuk dari mereka apa tidak gitu. Ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita. Makanya doanya orang soleh tetap mengatakan Rabbana taqabbal minna, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, Nabi dimandikan, disolatkan, dimakamkan di kamar Aisyah ya Ustadz ya. Apakah itu pengkhususan untuk Nabi ya Ustadz? Karena di balik kamar Nabi kan masjid ya Ustadz. Mungkin Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jamaah rahimakumullah. Nabi dimakamkan di rumahnya, bukan di masjid. Kita melihat sekarang ini orang mati di rumahnya, dimakamkan di masjid. Jadi di halaman masjid, di depannya masjid, atau di dalam masjid mereka makamkan. Jadi mereka memindah jenazah ke masjid. Nabi alaihissalam meninggal di rumahnya, dimakamkan di rumahnya. Jadi makam Nabi SAW bukan di masjid. Kalau bicara rumahnya dekat masjid, iya, rumahnya berdampingan dengan masjid. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi meninggal dunia, orang-orang kan mereka bingung mau dimakamkan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, Nabi itu kalau meninggal dunia, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, dimakamkan di tempat beliau meninggal dunia. Maka akhirnya ranjang Nabi itu diangkat, di situ digali. Di situ digalilah kuburan Nabi alaihissalam dan Nabi dimakamkan di situ. Jadi kalau kemudian ada riwayat Aisyah menyebutkan, kalau bukan karena takut dikultuskan kuburan Nabi SAW ini ya, dijadikan sesuatu yang tidak seharusnya, maka pasti kuburan Nabi akan ditaruh di tempat di luar sana. Tapi demi menjaga makam Nabi SAW. Tapi kan bukan Nabi aja ini dimakamkan di situ. Akhirnya Abu Bakar dimakamkan di sana. Umar juga minta dimakamkan di sana. Radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizakallah. Apakah dalil tentang keutamaan membaca Quran Surah Al-Kahfi di hari Jumat mendapatkan syafaat Jumat ke Jumat berikutnya Ustadz? Apakah itu doif Ustadz? Demikian Ustadz. Gimana? Dalil tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi Ustadz yang fadilahnya itu mendapat syafaat dari Jumat ke Jumat berikutnya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Berkaitan dengan membaca surat Al-Kahfi ini ya, di hari Jumat atau di malam Jumat, memang hadisnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga mungkin sebagian kita mendapati penjelasan yang mendhaifkan hadis tersebut. Kemudian nanti dia dengar lagi ada ustaz yang menjelaskan bahwasanya hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga dia bingung. Yang perlu kita lakukan adalah kita baca itu surat. Jadi berkaitan dengan fadailul a'mal ya. Fadilah-fadilah sebuah amalan. Itu para ulama, banyak para ulama dari kalangan dahulu dan yang sekarang itu, mereka berpendapat diperbolehkannya beramal dengan hadis dhaif dalam fadilatul amal. Selama amalan itu sebenarnya disyariatkan, membaca Al-Quran itu disyariatkan, baca surat apa disyariatkan. Kemudian ada yang berkaitan dengan baca surat Kahfi, dan sebagian ulama mensahihkan hadis itu, tapi ada sebagian yang mendhaifkan. Gimana kondisinya? Ya sudah, kita baca, nggak ada masalah, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, karena sejatinya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Quran itu. Jadi bukan hanya surat Al-Kahfi, tapi semua surat itu sebenarnya, yakni Al-Quranul Karim, itu pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat buat orang yang membacanya dan mengamalkannya tentunya dengan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz Hafizakallah. Assalamualaikum. Keluarga nggak suka dengan sunnah. Sampai sekarang keluarga nggak tahu kalau Ana di pondok sunnah. Karena Ana masuk pondok sunnah ini melalui kakak sepupu. Waktu pulang dan Ana mencoba untuk mengenalkan sunnah pada keluarga, namun keluarga malah mendebat Ana. Dan sampai besoknya Ana diberi pertanyaan-pertanyaan yang untuk memastikan Ana nggak di pondok sunnah. Karena keluarga juga orang yang banyak ilmunya namun beda pemahaman. Akhirnya Ana bohong kalau Ana bukan di pondok yang sunnah Ustadz. Apakah tindakan Ana salah Ustadz? Masya Allah, barakallah. Jazakumullah khairan. Iya. Ahibati fillah. Nggak harus berbohong. Jadi inna fil ma'arid lamanduhatun 'anil kadzib. Disebut athar disebutkan kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang multi tafsir. Yang mereka dapat memahami dengan pemahaman yang mereka inginkan, tapi yang kita inginkan pemahaman yang lain. Jadi nggak harus berbohong. Jadi bahasa yang diplomatis ya. Mungkin itu lebih baik ya. Karena memang ada kondisi-kondisi yang terkadang menyebabkan kita harus seperti itu. Karena ini akan berdampak kepada kita yang belajar di pondok tadi umpamanya. Kita akan dipaksa keluar umpamanya dari pondok tersebut. Kemudian anak ingin memberikan nasihat ya. Ketika pulang ya dari pondok, biasanya anak-anak ini semangat. Semangat untuk memperbaiki. Semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi terkadang dia belum punya hikmah dalam menyampaikan. Tunjukkanlah ketika engkau pulang itu dari pondok sunnah bahwasanya engkau menjadi orang yang lebih berbakti sama orang tua. Lebih peduli dengan sesama. Cinta dengan kebersihan. Cinta dengan kebaikan. Jadi mereka melihat engkau ini menjadi sosok yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau engkau datang kemudian negur ini. Ini belajar apa fulan ini? Gitu. Jadi terkadang kita perlu mengkaji tentang bagaimana cara yang hikmah dalam menyampaikan. Kenapa? Karena takut berdampak seperti tadi. Akhirnya ditanyain macam-macam ya. Untuk memastikan engkau ini ikut aliran apa. Tapi kalau engkau tunjukkan bagaimana akhlak yang mulia. Sambil berusaha untuk mendekati mereka. Sehingga mereka jadi percaya sama engkau. Apalagi dikatakan mereka itu orang-orang yang punya ilmu agama sebenarnya. Tapi hanya beda pemahaman aja. Mungkin itu yang perlu engkau lakukan. Dan bicara kalau engkau tadi sudah berbohong. Yang engkau bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya tadi ada ma'arid ya. Ada ucapan yang multi tafsir. Sehingga mereka bisa menafsirkan semau mereka. Sedangkan yang kita inginkan adalah apa yang ada dalam hati kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah izin bertanya, apakah setiap keputusan kedua orang tua itu adalah yang terbaik Ustaz? Dan apabila mereka berdua meridhoi suatu keputusan itu, apakah kita harus patuhi keputusan yang tidak melanggar syariat Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam, ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ati walidai. Taati kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyak. Walaupun keduanya menyuruhmu untuk keluar dari duniamu. Bicara keputusan orang tua ini, ada hal-hal yang memang berkaitan dengan orang tua. Artinya kalau kita nggak menuruti mereka, nggak menaati mereka, ini akan berdampak kepada mereka. Karena ini sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka.
Tapi ada perkara, itu harus taat sama mereka. Tapi ada perkara-perkara yang sebenarnya nggak akan nyusahkan orang tua ya, dan juga bukan bicara kebutuhan orang tua. Maka seorang anak di sini tidak harus menurutin mereka. Contohnya, orang tua menyuruhmu untuk menceraikan istrimu. Gimana? Apakah harus diceraikan? Maka dilihat di sini. Apakah memang bermasalah istri tersebut? Menyebabkan keduanya istri yang kurang ajar umpamanya, tidak menghormatin mertua, ngomongnya buruk, macam-macam. Ketika memang ada penyebab yang sesuai syariat, maka engkau ceraikan. Tapi kalau enggak, engkau enggak harus menceraikan. Jadi ada keputusan-keputusan orang tua yang harus ditaati, tapi ada keputusan yang mungkin ada pilihan buat anak di sini. Mamanya mau menikah, orang tua nyuruh. Pernah di masa Nabi SAW ada seorang perempuan yang dinikahkan sama bapaknya tanpa keridhaan dia. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya ini gimana ceritanya gitu loh. Jadi orang tua itu memang punya hak untuk dihormatin, untuk dihargai, agar anak berbakti. Tapi bukan untuk menyusahkan anaknya. Kalau bicara itu anak dipaksa nikah sama fulan. Yang mau jalani pernikahan ini siapa? Kan dia gitu loh. Bukan bapak, bukan ibunya. Maka orang tua boleh memberikan pilihan ya ini dan itu kepada anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan al-bikru tusta'dzan. Bayangin. Yang namanya gadis itu diminta izinnya. Diminta izinnya kalau mau dinikahkan. Bukan enggak, ini sudah keputusan bapak, ini yang terbaik. Diminta izinnya, dia yang akan menjalani pernikahan, bukan bapak, bukan ibunya. Wathayyibu tusta'mar. Tapi kalau dia janda, diminta perintahnya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, Ustaz, ini pertanyaan dari anak-anak nih Ustaz. nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, minta nasihat agar tidak putus asa ketika hafalan lagi susah Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ketika lagi susah. Nah Ustaz. Nah. Yang pertama, Allah telah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia dalam kesusahan. Susah payah. Yang kedua, kita harus yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka nggak perlu engkau putus asa. Kalau engkau sedang susah, sekarang sedang sulit, bentar lagi akan datang kemudahan. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan, kesusahan itu kemudahan. Hanya saja kita disuruh nunggu. Kita nih kadang-kadang kalau nggak mau nunggu, nggak sabar nunggu, kita akan hidup menderita. Kenapa? Karena hidup ini semua perlu kesabaran. Ketika menjadi seorang santri, perlu sabar. Ketika menjadi seorang guru, seorang ustadzah, perlu sabar. Ketika jomblo belum menikah, perlu sabar. Ketika menjadi seorang istri, perlu sabar. Ketika menjadi seorang ibu, perlu sabar. Maka kesabaran ini, kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar ini kedudukannya dalam keimanan seperti kepala dengan tubuh. Kalau hilang kepalanya, hilang sudah. Maka buat anak-anak ketika engkau susah, engkau ingat. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian ketahuilah, ada yang lebih susah daripada engkau. Kita disuruh melihat kepada yang di bawah, bukan melihat kepada yang di atas. Maka dengan itu, insya Allah kita akan lebih menerima, lebih bersyukur, dan qanaah dengan apa yang Allah berikan, dan selalu optimis.
di kegelapan malam yang panjang, di kegelapan malam yang penuh dengan hujan yang deras, penuh dengan ketakutan. Ingat, setelah itu akan ada fajar yang terbit menerangi semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.